Ada seniman Jepang yang media seninya bukan kanvas, tanah liat, ataupun batu. Media seninya adalah mobil. Ya, dia adalah Akira Nakai. はい、中井です。はい。今日はトロントにいます。よろしく。 Hai semuanya, balik lagi di channel Short History. Hari ini kita bakal bahas seniman otomotif yang cukup terkenal, bahkan mungkin paling terkenal sekarang. Jadi ceritanya dimulai dari Jepang. Ada satu orang jenius namanya Akira Nakai. Nah, Nakai-san ini dulunya adalah drifter. Tapi di satu titik dia mutusin buat ngambil jalur yang lebih artistik, modif mobil. Dan boom, lahirlah Rauweltbegriff, atau biasa disingkat RWB. RWB ini bener-bener beda dari yang lain guys. Nakai-san gak sekadar tempelin body kit ke mobil. Dia bener-bener memahat mobilnya dengan tangan sendiri. Setiap mobil yang keluar dari tangan Nakai itu custom banget, gak ada yang sama. Jadi bisa dibilang tiap mobil RWB itu udah kayak karya seni yang punya jiwa sendiri. Awalnya RWB ini cuma dikenal di Jepang. Tapi karena emang keren banget, akhirnya mulai booming di luar negeri. Mulai dari Amerika, Eropa, sampai Asia Tenggara, RWB jadi simbol dari keunikan dan keberanian dalam dunia modifikasi mobil. Dan yang lebih gokil lagi, Nakai-san ini nggak punya pabrik gede atau tim engineer yang banyak. Dia bener-bener kerja sendiri. Jadi kalau kalian punya mobil yang pengen di RWB-in, Nakai-san bakal terbang ke tempat kalian dan personally ngurusin mobil kalian. Sounds epic, right? Oh iya, kenapa sih RWB ini populer banget? Salah satu alasannya adalah desainnya yang bold dan agresif banget. Wide body yang super lebar, dipadu dengan stance rendah, bikin mobil kelihatan galak banget di jalan. Pokoknya RWB ini nggak cuma soal speed, tapi juga soal style yang nggak ada duanya. Akira Nakai lahir pada tahun sekitar 69 di Chiba, Jepang. Ia tumbuh di kota kecil di Chiba, Jepang. Awalnya, Nakai-san adalah seorang drifter di kancah balap underground Jepang. Dia adalah anggota dari sebuah tim balap yang dikenal sebagai Rough World, sebuah komunitas drifter yang mengutamakan gaya dan performa. Selama ini, Nakai-san banyak berinteraksi dengan mobil, terutama mobil-mobil sport dari era 80-an dan 90-an. Nakai-san bersama anggota lainnya mengembangkan gaya visual yang khas untuk mobil-mobil mereka. Mereka menggunakan fender yang lebar, suspensi rendah, dan roda yang mencolok. Gaya visual ini kemudian menjadi ciri khas Nakai-san dalam modifikasi mobil Porsche melalui RWB. Jadi, meski Rough World lebih dikenal sebagai klub drifter, pengaruhnya terlihat jelas dalam estetika RWB yang Nakai-san kembangkan kemudian. Meskipun Rough World fokus pada drifting, pengalaman Nakai-san di klub ini memberinya dasar yang kuat dalam memahami performa dan handling mobil. Ketika ia akhirnya beralih ke modifikasi Porsche, dia membawa serta prinsip-prinsip dari dunia drifting, menciptakan modifikasi yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional. Pembentukan Rauweltbegriff, RWB adalah cerita tentang passion, kreativitas, dan pendekatan unik terhadap dunia modifikasi mobil yang berakar dari pengalaman pribadi Akira Nakai. Pada awal 1990-an, Nakai-san mulai tertarik dengan Porsche 911, terutama model 970 Turbo. Mobil ini memiliki desain yang ikonik dan performa yang luar biasa, tetapi menurut Nakai-san, masih ada ruang untuk meningkatkan estetika dan performanya. Sebagai seorang penggemar mobil yang juga seorang seniman dalam modifikasi, Nakai-san melihat potensi untuk menggabungkan gaya Rough World dengan keindahan dan performa Porsche 911. Nama Rauweltbegriff secara harfiah berarti konsep dunia kasar dalam bahasa Jerman. Nama ini dipilih karena Nakai-san ingin menciptakan sesuatu yang liar, berani, dan berbeda dari yang lain, sekaligus memberi penghormatan pada gaya modifikasi yang ia kembangkan selama menjadi drifter. Awalnya, RWB hanyalah proyek pribadi Nakai-san di garasinya di Chiba. Dia mulai dengan Porsche 930 miliknya sendiri, yang dia beri nama Stella Artois, sesuai dengan bir favoritnya. Mobil ini menjadi semacam kanvas bagi Nakai-san untuk bereksperimen dengan berbagai elemen desain, seperti fender yang lebih lebar, spoiler besar, dan suspensi yang sangat rendah. Hasilnya adalah mobil yang tidak hanya terlihat agresif, tetapi juga memiliki performa yang lebih baik di lintasan. Yang bikin RWB ini unik adalah tidak ada cetak biru atau rancangan yang pasti. Semua dilakukan secara spontan, berdasarkan intuisi dan pengalaman. Setiap Porsche yang dimodifikasi oleh Nakai-san adalah karya seni unik yang tidak pernah sama dengan yang lain. Proses modifikasi dimulai dengan Nakai-san mengukur dan memotong bodywork mobil, menambahkan fender yang lebih lebar,
dan memastikan bahwa stance mobil sangat rendah dan lebar. Semua ini dilakukan dengan tangan, menggunakan alat-alat sederhana yang selalu ia bawa kemana-mana. Nakai-san seringkali terbang ke berbagai negara untuk mengerjakan mobil klien secara langsung, memastikan bahwa setiap detail sesuai dengan visinya. Dan karena RWB ini awalnya hanya proyek pribadi Nakai-san, popularitasnya pun sebenarnya nggak bisa dibilang hebat pada awal-awal kemunculannya. RWB hanya dikenal di Jepang, tetapi segera setelah beberapa media otomotif mulai meliput karya Nakai-san, popularitasnya mulai menyebar ke seluruh dunia. Di Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia Tenggara, RWB menjadi simbol dari eksklusivitas dan seni dalam dunia modifikasi mobil. Banyak penggemar Porsche yang terpesona oleh gaya RWB, dan Nakai-san mulai menerima pesanan dari berbagai negara. Namun, karena pendekatannya yang personal dan manual, ada daftar tunggu yang panjang untuk mendapatkan modifikasi RWB. Setiap mobil membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk diselesaikan. Tetapi hasilnya selalu memuaskan. Bagi Nakai-san, setiap mobil yang ia modifikasi bukan hanya soal meningkatkan performa, tetapi juga soal memberi jiwa pada mobil tersebut. Filosofi ini tercermin dalam setiap mobil yang ia sentuh. Tidak ada dua mobil RWB yang sama, karena setiap mobil mencerminkan kepribadian pemiliknya, dikombinasikan dengan visi artistik Nakai-san. Nakai-san juga percaya bahwa mobil harus bisa dinikmati di jalanan, bukan hanya dipajang di pameran. Itulah sebabnya ia selalu memastikan bahwa setiap mobil RWB tetap fungsional dan nyaman untuk dikendarai, meskipun dengan tampilan yang sangat agresif. Dan itulah short history hari ini. Gimana? Kalian tertarik buat order RWB kalian sendiri? Tapi ingat, kalian harus punya mobil Porsche dulu ya. Karena kalau mau pakai Innova Reborn, kalian jelas nggak akan bisa. Oke, segitu aja buat video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye!